Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Indang Ismawati, NIM 2542673236, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap batch 2 2025. Program studi agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMK Negeri 1 Cempaka dengan materi menghindari hidup berfoya-foya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ya. Sebelum kita mulai materi pada pembelajaran pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ayo silahkan Saudara Ripaldi dipimpin doa. Silahkan. Ya, silahkan maju. Ini di bawah. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni billahi rabbil alamin. Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian biar tahu siapa yang izin dan siapa yang sakit pada pagi hari ini ya. Ibu absen dari pertama Arnita ada? Ada. Naisha? Nabil? Ramli? Siti Sania? Rangga? Raffi? Hadir. Mapul? Ferry? Ada yang belum dipanggil? Gak ada. Berarti Ibu anggap masuk semuanya pada pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang kita awali dengan ice breaking dulu dengan Yeyel SMK. Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Siap semuanya? Siap. Nah, sekarang kita awali dengan SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. Hebat. Nah, SMK Negeri 1 Cempaka. Kami berkarakter, kami berinovasi, kami berprestasi. Iya, masih semangat? Masih semangat. Materi apa sekarang kita? Menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan materi tersebut, kita ada beberapa pertanyaan. Ada enggak keinginan kalian pada minggu-minggu ini untuk kebutuhan kelas kalian? Ada enggak yang mau jawab? Nah, ya silahkan. Kipas angin, Bu. Nah, ya terima kasih. Nah, ada teman kalian menjawab kipas angin, Bu. Itu termasuk kebutuhan yang mendesak atau bagaimana? Nah, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Kebutuhannya mendesak, Bu, karena ruangannya panas, Bu, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan tidak
enak dalam pembelajaran. Tidak enak ya. dalam pembelajaran, Bu. Iya. Terima kasih, kita kasih oplos biar lebih semangat atas partisipasi teman kalian ya. Menghindari sikap berfoya-foya. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada berapa di sini? Ada 3. Tolong kalian cermati, tujuan pembelajaran di situ ada 3. Jadi bukan berarti tujuan pembelajaran itu kalian capai semuanya, tidak. Ada sebagian yang belum tercapai, ada yang sama sekali belum, dan ada yang sudah lihai dalam pemikiran. Nah, dalam suatu tujuan pembelajaran, coba tujuan pembelajaran yang pertama tolong bacakan Saudara Maulana. Ya, silahkan dibaca tujuan pertama. Tujuan pembelajaran campur 1. Setelah mengamati dan mendiskusikan materi tentang larangan hidup berfoya-foya, peserta didik mampu menjelaskan konsep hidup berfoya-foya secara tepat dan sistematis. Nah, sekarang tujuan yang kedua, silahkan Putri dibacakan. Yang keras lah. Melalui studi kasus tembak, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari sikap berfoya-foya pada aspek pribadi, sosial, dan psikologis dengan minimal 3 identifikasi dampak pada setiap aspek. Sekarang tujuan pembelajaran yang ketiga, tolong bacakan Saudara Rapi. Tapi peserta didik mampu membuka berbagai praktis dan 5R plan untuk menghindari sikap berfoya dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam, qanaah dan tanggung jawab dengan rumus yang logis dan relevan. Kalian berarti tahu pembelajaran pada pagi hari ini ada berapa? Ada 3. Nah, di sini ada sebuah dalil tentang larangan berfoya-foya. Ada berapa dalil di sini? 2. Nah, di sini Ibu kepengen kalian mencontohkan bacaan kalian di pertemuan kali ini. Bukan berarti Ibu menyuruh kalian membaca semuanya, tidak. Ibu cuma memberi contoh teman kalian yang biasanya kebiasaan kalian membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu kebiasaan dari diri kita sendiri, tidak bisa dicontek ke sana kemari. Ya, kalau kalian rajin membaca pasti lancar, tapi kalau tidak berarti mulut kalian itu terlihat jelas. Ya, sekarang di situ surat Al-Isra ayat 26, tolong Ripaldi dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Iya, terima kasih. Kita kasih oplos dulu biar lebih semangat baca Al-Qur'annya. Sekarang ayat yang kedua, yaitu surat Al-Isra ayat 27. Tolong dibacakan Saudara Nabil. Kasihkan ke temannya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mumaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah, kita kasih oplos dulu biar lebih semangat belajar Al-Qur'annya. Kita cari lagi satu kali lagi bacaan di sini. Ibu serahkan kepada siapa yang namanya? Ya, silahkan dibaca. Yang keras lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina
kanu ih ihwa ihwanuna ihwanasyayatini syayatini wa kanas syaitanu lirabbihi kafara. nah kafuro. Nah, kita kasih aplaus dulu biar lebih semangat dalam membaca. Nah, dengarkan semuanya. Dari sekian siswa dan siswi yang Ibu suruh membaca, di sini ada kelebihan, ada juga kekurangan. Tapi dalam kekurangan tersebut kita tidak usah mengasih apa? Ledekan. Kita kasih semangat biar ada teman-teman kalian itu semangat untuk membaca Al-Quran lagi, lebih semangat. Biar ada gimana sih caranya lancar ya. Paham semuanya? Nah, sekarang Ibu bagikan materi. Nah, di sini Ibu kasih link untuk mengerjakan sebelum kita diskusi kelompok ya. Ibu kasih materi dulu ya. 1, 2, 3. Nah. Sebelum Ibu kasih studi kasus untuk masalah diskusi kalian, nah yang Ibu kirim ke Google Form untuk kalian kerjakan di situ. Nah, LKPD-nya itu kalian kerjakan, habis itu kirim ke link yang Ibu kasih. Iya dulu, Pak. Coba kalian lihat di sini ada studi kasus tentang apa? Nah, di situ di LKPD di situ ada studi kasus Reno. Lah, kalian sekarang tugasnya satu link tadi kalian kumpulkanlah semuanya. Nah, sekarang buat kelompok, satu kelompok 5 orang, ada 6 orang, kalian diskusikan masalah studi kasus Reno. Lah, silakan bentuk kelompok. Buat bundaran kelompok nak. Nah, silakan. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, kalian diskusikan masalah studi kasus Reno. Nah, dengan kalian kerjakan LKPD yang Ibu kasihkan di situ ada nilai beberapa poin yang kalian kerjakan ya. Tolong ada yang perlu ditanyakan? Ayo, ada enggak? Sebelum Ibu menyuruh kalian diskusi, ada yang kalian tanyakan? Tidak. Berarti Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian diskusi pada studi kasus Reno. Satu kelompok kalian cuma mencari masalah studi kasus Reno ya. Satu masalah saja yang kalian selesaikan. Di sini ada 3 kelompok berarti menyelesaikan satu permasalahan. Ya, paham? Nah, silakan kalian diskusi. Waktu 5 menit berjalan. Nah, berhubung waktunya sudah habis, kalian sekarang kembali ke tempatnya masing-masing, baru kita akan diskusi kelompok ya, biar tidak membelakangi. Silahkan kembali lagi. Sudah siap kalau? Ya, silahkan. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Pelan-pelan. Nah, di sini ada 3 kelompok lah.
Anggap 1, 2, 3. Nah, sekarang Ibu acak kelompok mana yang lebih dulu untuk berdiskusi. Ibu pilih kelompok Nabil Kebros, silahkan maju ke depan. Silahkan. Dan kawan-kawan. Ambil itunya lah. Nah, pinggiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, dan di sini saya akan menyerahkan materinya yang akan dibacakan oleh Saudari Naisa. Mengapa Islam melarang menghambur-hamburkan uang? Meskipun uang saku adalah milik kita sendiri, Islam mengajarkan agar kita tidak boros dan menggunakannya dengan bijak. Kalimat ini mengajarkan kita untuk pandai dalam menggunakan uang saku, seperti kita sekolah kan diberikan uang saku dan kalau ada sisanya ditabung buat keperluan sekolah atau kepentingan lainnya. Jangan digunakan untuk beli-beli yang tidak penting atau menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus ada lagi, uang adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk hal-hal bermanfaat. Yang seperti saya jelaskan, bermanfaat seperti keperluan sekolah atau kepentingan pribadi kita, agar kita tidak meminta lagi uang kepada orang tua kita. Terus ada memboroskan uang, termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah. Memboroskan uang ya seperti berfoya-foya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mengikuti tren yang ada sekarang, yang lagi rame-ramenya di sosial media. Itu termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nilai Islam dalam mengatur keuangan. Islam mengajarkan kesederhanaan dan tanggung jawab dan menggunakan harta. Islam yaitu sederhana banget karena mengajarkan kita tentang kesederhanaan, yaitu menggunakan harta, tidak berfoya-foya untuk hal yang tidak penting. Dengan tidak menghambur-hamburkan uang, kita bisa menabung untuk kebutuhan penting, yaitu seperti kebutuhan sekolah dan kebutuhan yang lain-lainnya. Membantu orang lain yang membutuhkan, yaitu orang yang tidak mampu dari kita, bisa kita berikan sesuatu yang berharga. Menghindari sifat sombong dan berlebih-lebihan. Kita ketika mempunyai uang tidak boleh sombong dan berlebih-lebihan kepada orang lain. Hidup hemat mencerminkan akhlak yang baik dan rasa syukur kepada Allah. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Cukup sekian mungkin presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih oplos dulu biar semangat untuk menyampaikan. Ya, terima kasih ya. Kelompok selanjutnya. Nah, kelompok selanjutnya Ibu pilih kelompok yang kedua. Nah, silahkan maju semuanya. Sudah siap kan? Ya, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan mengenal bahaya pemborosan dalam Islam. Untuk memasuki pembelajaran, pertama-tama perkenalkan saya sendiri Maulana Fajar. Saya Ripaldi. Endang Lestari, Arnita Nurwinda, dan saya Fikma Atika Fitra. Dalil terdapat dalam Al-Quran serta surat Al-Furqan ayat 67 akan dibacakan oleh saudara di samping saya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fikmah. Mengapa Allah menyebut pemborosan sebagai saudara setan? Yang pertama, karena sama-sama tidak tahu bersyukur. Karena setan kufur yaitu ingkar terhadap nikmat Allah. Orang yang boros juga tidak menghargai nikmat seperti uang, waktu, dan makanan dengan menggunakannya secara berlebihan dan sia-sia. Dalam pandangan Islam, mensyukuri nikmat berarti menggunakan sesuai kebutuhan dan tujuan yang baik. Lanjut. Yang kedua, karena pemborosan. Menjauhkan dari kebaikan, setan menggoda manusia agar mengaburkan harta bukan di jalan Allah dengan boros. Dengan boros, seseorang cenderung lupa sedekah, bantu orang lain, atau menabung untuk masa depan, semua hal yang dianjurkan pada agama. Dan yang ketiga, karena boros menumbuhkan sifat sombong dan pamer. Banyak pemborosan terjadi karena ingin dilihat orang lain, yang artinya ria. Ini selaras dengan sifat setan yang sombong terhadap Allah saat menolak sujud kepada Adam. Islam mengajarkan tawazun, yaitu keseimbangan agar kehidupan sosial tetap adil, sesuatu yang justru dilawan oleh setan. Kesimpulannya, penyebutan saudara setan bukan karena Allah ingin menghina manusia, tetapi untuk menguncang kesadaran moral. Allah ingin manusia sadar bahwa boros bukan sekedar kebiasaan buruk, melainkan cermin dari hati yang tidak bersyukur dan tidak bertanggung jawab atas nikmatnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita semua. Amin. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang kurang atau kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus biar semangat untuk terima kasih atas diskusi kalian. Sekarang LKPD yang tadi silahkan dikumpulkan. Satu kelompok satu. Yuk, perwakilan kelompoknya. Ya, silahkan dikumpul kepada Ibu. Ya, terima kasih.
Nah, setelah Ibu amati kalian berdiskusi, nah, Ibu pengen menambahkan beberapa poin di situ. Apa di antaranya? Nah, di antaranya kalian harus terapkan sifat qanaah. Ada yang tahu sifat qanaah itu apa? Ayo, siapa yang tahu sifat qanaah? Yuk. Ada enggak? Enggak ada. Berarti Ibu yang menambahi. Di sini sifat qanaah itu sifat yang menerima apa adanya yang diberikan kepada kita dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari situ kalian tidak boleh menggebu-gebu apa yang kalian inginkan selagi pemasukan itu tidak sesuai. Jadi kalian harus menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Jadi kita tidak usah mengikuti gaya hidup. Nah, yang kedua, kita harus merubah gaya hidup yang berlebihan. Contohnya gimana? Kita tidak usah melihat teman kita yang sudah bisa nukar apapun yang ada, sedangkan kita belum. Jadi kita harus memilah-milah. Dari situ kalian harus belajar gimana merubah gaya hidup, bukan berarti merubah gaya penampilan. Gaya hidup itu tergantung pada siapa? Pada kalian sendiri. Tidak usah melihat ke kanan ke kiri. Jadi intinya harus konsisten. Paham kalian? Paham. Sekarang Ibu pengen ada sebuah pertanyaan mengenai materi yang kalian pelajari pada pagi hari ini. Nah, Ibu pengen ada 2 orang yang bisa mengutarakan. Ya, paham kalian? Nah, di sini Ibu cuma bertanya, apa sih hikmah yang kalian ambil dari pembelajaran yang kita lalui? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Oh, ini dulu lah. Ayo, silahkan. Agar kita tidak membeli sesuatu yang tidak penting atau perlu. Nah, terima kasih. Kita kasih oplos lah biar temanmu semangat untuk belajar. Ada versi lain? Ada, ya silahkan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan hikmah apa yang saya dapat dari pembelajaran kali ini. Tentu saja hikmahnya sangat banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah saya jadi sadar, saya tahu kalau sifat boros itu adalah salah satu sifat setan. Atau bisa juga jadi saudara setan. Ya. Allah sangat melarang sifat boros atau berlebih-lebihan. Awalnya saya itu adalah orang yang suka berlebih-lebihan dalam sesuatu ya. Tapi setelah pembelajaran sekarang saya jadi tersadar bahwa sifat itu sangat tidak baik untuk diri kita. Karena saya sadar dari mana Allah melakukan ini, memerintahkan ini bukan hanya sekedar untuk omong kosong. Tapi Allah tahu bahwa kita hidup di dunia itu bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk hidup. Kalau kita nggak ada uang, kalau kita boros-borosan, kita gimana mau hidup? Jadi dari si pelajaran ini saya mendapatkan hikmah yang sangat besar, yaitu adalah menjadi orang yang lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan, mengelola gaya hidup. Karena ketika kita boros-borosan, ketika kita membeli hal-hal yang tidak perlu, kita akan jadi saudara setan. Yang mana setan adalah penghuni neraka. Saya tidak ingin jadi penghuni neraka. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat dari pembelajaran kali ini atau hikmahnya pembelajaran kali ini. Sekian dari saya, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, kasih oplos yang meriah untuk teman kita ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, di sini ada penilaian sumatif ya. Penilaian sumatif itu yang Ibu kirim di link, tolong dikerjakan sekarang. Silahkan dikerjakan, habis itu kirim ke link yang Ibu berikan.
Nah, sudah kirim ke link yang Ibu berikan tadi. Nah. Setelah Ibu koreksi, di sini ada beberapa siswa yang sudah mulai paham, ada yang setengah paham, ada yang belum paham. Jadi yang belum paham itu kita usahakan untuk meningkatkan belajarnya ya. Bukan berarti yang belum paham itu dikucilkan, ditinggalkan, tidak. Kita tambahi dulu, kita kasih motivasi biar bertambah apa? Semangat untuk belajar. Nah, lah sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa dulu. Tadi pagi Saudara Ripaldi yang memimpin doa. Sekarang siapa yang memimpin doa sebelum pulang? Siapa lagi? Nabil Kubro, silahkan pimpin doa sebelum pulang. Ayo, silahkan maju. Ya, ya doa dalam hati ya. Doa dalam hati ya. Ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri dalam pembelajaran pagi hari ini, Ibu pesan jangan lupa belajar untuk minggu yang akan datang. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.